Magnitudo 7,4 yang mengguncang Jepang bagian tengah berdampak pada sejumlah warga negara Indonesia yang tengah berkunjung maupun bermukim di Jepang. Kita akan menyapa warga Indonesia yang menjadi saksi mata dan mengalami detik-detik gempa yang mengguncang prefektur Ishikawa. Selamat malam waktu Indonesia, Ibu Tika Merdekawati. Ibu sekarang posisinya di mana dan juga mungkin bisa dilaporkan situasi saat ini bagaimana di sana? Apakah gempa-gempa susulan masih terjadi? Ya, selamat malam waktu Jepang, Mas. Saat ini saya sedang berada di Tokyo, sudah tidak berada di Yuzawa. Saat gempa terjadi, saya sedang berada di Yuzawa yang jaraknya sekitar 3 jam dari Ishikawa. Oke. Dan hingga saat ini belum ada terjadi gempa susulan lagi. Namun pemerintah Jepang sudah beberapa kali mengingatkan kalau tetap harus waspada karena akan ada kemungkinan gempa susulan akan terjadi kembali. Pada saat kejadian gempa ini yang paling besar 7,4 ini terjadi, Anda saat itu sedang berada di mana? Dan bagaimana yang Anda rasakan pada saat itu? Saya saat itu sedang berada di Yuzawa, 3 jam dari Ishikawa. Tepatnya berada di Gala Yuzawa Ski Resort dan itu berada di gunung ya, di atas gunung yang tertutup dengan salju. Dan pada saat itu saat gempa terjadi itu memang sangat-sangat berasa di tempat saya berdiri ya saat itu. Jadi banyak yang panik termasuk saya, orang-orang juga pada berhamburan untuk menyelamatkan diri, mencari tempat terbuka yang luas dan kebetulan kita berada di luar ya, di luar area, maksudnya outdoor. Jadi ya aman ya, maksudnya terbilang aman karena tidak berada di indoor gitu. Tapi memang guncangannya sangat-sangat terasa. Bahkan di lokasi Anda pada saat itu berada yang itu 3 jam dari pusat titik gempa begitu ya. Nah, dari sepenglihatan Anda, baik di lokasi tempat Anda pada saat itu mengalami gempa utama sampai Anda menuju Tokyo, apakah kemudian terlihat dampak-dampak gempa dengan kerusakan yang signifikan pada saat itu? Dampak gempa di Gala Yuzawa saat itu terlihat hanya di dalam indoor ya, indoornya itu beberapa plafon rusak. Sehingga menimbulkan kebocoran yang lumayan parah. Terus beberapa dinding yang runtuh ya, ada reruntuhan dinding. Kemudian transportasi utama Shinkansen, kereta Shinkansen itu berhenti beroperasi selama 4 jam. Jadi orang-orang pada saat itu yang berada di situ harus menunggu hingga kereta beroperasi kembali. Begitu. Dan selama menunggu itu keadaannya juga lumayan sedikit tegang ya karena ada gempa susulan yang terus datang gitu. Itu tuh hitungan detik. Jadi gempa itu berasa, guncangan-guncangan itu tuh terus berasa hitungan detik. Oke, jadi cukup lama Anda rasakan begitu ya guncangan-guncangan itu ya, Mbak ya? Bukan cukup lama lagi Mas, tapi lumayan sering gitu dalam waktu 4 jam itu. Jadi kita berdiri aja itu berasa guncangan gitu dan yang lumayan parah itu ada di ketika 2 jam setelah gempa itu ada lagi gempa susulan yang agak besar dan itu memang berasa kencang. Setelah kejadian gempa utama yang tadi Anda rasakan beberapa kali gempa susulan, bagaimana kemudian Anda mengevakuasi dari lokasi tempat Anda tadi mengalami gempa pertama? Kami itu di sini tuh tidak dievakuasi tapi memang evakuasi mandiri karena uniknya mungkin ini sudah lumayan sering terjadi ya. Kalau menurut warga sekitar, warga lokal, mereka itu sangat-sangat tenang menghadapi ini, sangat-sangat kalem, sangat-sangat tenang dan jadi kami pun mengevakuasi mandiri dan mereka hanya mengarahkan. Jadi kita keluar dari ruangan tertutup, kita berdiri di ruangan terbuka gitu di area terbuka yang tertutup salju. Nah, kita berdiri di situ semua mengantri dengan tertib gitu. Oke. Jadi posisi Anda memang base-nya di Tokyo. Jadi Anda kembali ke Tokyo itu setelah kemudian melewati gempa itu. Ya, kita balik ke Tokyo itu setelah dinyatakan sudah aman. Jadi ada hal yang patut diperhatikan pada saat itu ketika gempa itu berlangsung dan 4 jam setelah gempa itu tidak
ada seorang pun yang diperbolehkan untuk keluar dari area Gala Yuzawa itu, walaupun insist ya memaksa gitu karena pemerintahnya mengatakan mau naik kendaraan pribadi atau bagaimanapun tidak diperbolehkan. Jadi harus tetap menunggu di situ sampai keadaan dinyatakan nyaman dan Shinkansen beroperasi kembali. Baik. Terima kasih Bu Tika atas informasi dan juga waktu yang telah Anda berikan. Semoga sehat selalu dan juga semoga tidak ada lagi gempa susulan yang terlalu signifikan di sana. Terima kasih, Bu.